Halo Sobat Indo Prime, selamat datang kembali di channel YouTube kita Indo Prime TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang cukup mengkhawatirkan. Data terbaru dari dataindonesia.id menunjukkan bahwa pada 16 Agustus 2023 pukul 12 waktu Indonesia Barat, Jakarta, Indonesia telah mencatatkan diri sebagai kota dengan polusi udara tertinggi di seluruh dunia. Mari kita telah lebih lanjut tentang apa yang terjadi dan mengapa kualitas udara di Jakarta begitu memprihatinkan. Sebagai kota besar dan pusat ekonomi, Jakarta memiliki tantangan besar terkait polusi udara. Menurut pantauan data Indonesia.id pada tanggal 16 Agustus 2023, kota ini menunjukkan indeks kualitas udara atau yang disebut juga dengan Air Quality Index sebesar 163, sebuah angka yang cukup tinggi dan mengkhawatirkan. Sebelumnya pada tanggal 14 dan 15 Agustus 2023, Jakarta masih berada di urutan 4 dengan level IQI masing-masing 153 dan 156. Ini menunjukkan bahwa polusi udara di kota ini semakin merunci. Perubahan ini harus menjadi perhatian bersama karena semakin tinggi IQI mencerminkan semakin tinggi tingkat polusi udara. Selain Jakarta, ada beberapa kota lain di dunia juga menghadapi masalah serupa. Pada tanggal yang sama, Doha, Qatar menduduki urutan kedua dengan skor IQI 161. Kemudian Kuching di Malaysia, Dhaka di Bangladesh, dan Dubai di Uni Emirat Arab sama-sama memiliki skor IQI 155. Baghdad, Iran, dan Shenyang, China memiliki skor IQI 152. Sedangkan Johannesburg di Afrika Selatan memiliki skor IQI 149. Polusi udara bukanlah masalah sepele. Partikel-partikel berbahaya dalam udara dapat masuk ke dalam paru-paru kita dan bahkan ke dalam aliran darah, menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pernafasan, penyakit jantung, dan bahkan kematian prematur. Oleh karena itu kita perlu mengatasi masalah ini dengan serius. Penting untuk memahami jenis-jenis polusi udara yang ada. Polusi udara bisa berasal dari berbagai sumber seperti kendaraan bermotor, pabrik, dan pembakaran sampah. Mengetahui jenis polusi ini membantu kita mengambil langkah-langkah yang sesuai. Dalam rangka menjaga kualitas udara yang baik untuk generasi mendatang, langkah-langkah perlu diambil segera. Jakarta sebagai salah satu kota dengan polusi tertinggi membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Contohnya untuk pemerintah bisa mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi kendaraan, memperketat standar industri, dan menggalakkan transportasi berkelanjutan. Dan bagi kita masyarakat dapat menggunakan transportasi umum dan berkendara bersama dengan orang lain, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan lebih sadar terhadap polusi udara. Bagi perusahaan industri dan teknologi bisa mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Sobat Indo Prime juga bisa ikut membantu kualitas udara. Dalam era digital seperti sekarang, banyak aplikasi dan situs web yang memberikan informasi tentang kualitas udara di daerah kita. Selalu periksa kualitas udara sebelum beraktivitas di luar rumah. Jika kualitas udara buruk, pertimbangkan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, lalu gunakan masker pelindung. Saat berada di luar rumah dalam kondisi kualitas udara yang buruk, gunakan masker pelindung yang sesuai. Masker N95 atau masker dengan filter HEPA dapat membantu menyaring partikel-partikel berbahaya dari udara yang kita hirup. Hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara salah satunya adalah dengan membuat lingkungan dalam ruangan sehat. Kita menghabiskan sebagian besar waktu di dalam ruangan, jadi penting untuk menjaga kualitas udara di dalam ruangan atau kantor kita. Gunakan alat-alat pembersih udara seperti air purifier atau filter HEPA untuk mengurangi partikel-partikel polutan di udara dalam ruangan. Nah, Sobat Indo Prime, jangan lupa ya untuk mengatur pola hidup sehat. Gaya hidup sehat dapat membantu kita lebih tahan terhadap dampak polusi udara. Konsumsi makanan bergizi dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Dan yang tidak kalah penting, perhatikan gejala kesehatan sobat semuanya ya. Jika sobat merasa mengalami gejala seperti sesak nafas, batuk atau iritasi mata dan tenggorokan, segera konsultasikan dengan dokter. Gejala-gejala ini bisa menjadi tanda adanya dampak polusi udara pada kesehatan kita. Yang terakhir yang kita semua bisa lakukan bersama adalah dengan melakukan kampanye kesadaran polusi udara. Berkampanye untuk kesadaran tentang polusi udara di lingkungan sekitar kita, semakin banyak orang yang memahami dampak negatifnya, semakin besar kesempatan untuk mengambil langkah-langkah kolektif dengan mengurangi polusi udara. Jadi teman-teman, mari kita jaga kesehatan kita dengan mengambil langkah-langkah pelindungan dari bahaya polusi udara. Dengan pemahaman dan tindakan yang tepat, kita bisa tetap sehat dan bugar meski di tengah lingkungan yang penuh tantangan, dan kita semua berkontribusi untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk informasi lebih lanjut seputar kesehatan dan lingkungan. Terima kasih telah menonton, stay tune terus, stay safe, dan stay healthy.